Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar dan pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kematian. Kematian merupakan satu kepastian, dan ayatnya dalam Al-Quran Allah sebut berapa kali, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati, siapapun dia orangnya, sehebat apapun, sekuat apapun, atau dia punya kekuatan atau penjagaan, atau dia penguasa atau pejabat atau siapa saja, pasti mati. Pasti. Kalau memang sudah datang ajalnya, tidak bisa dimundurkan. Dan umumnya manusia takut dengan kematian dan lari dari kematian. Tapi tetap mati itu pasti akan menjemput dia. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dalam surah Al-Jum'ah, katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian itu, kalian pasti akan menjumpainya, pasti. Dan dimanapun orang itu berada, sekuat apapun penjagaannya, sehebat apapun benteng yang dia buat, tetap pasti mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, dalam surah An-Nisa. Di mana saja kalian berada, pasti mati itu akan menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Seorang mukmin wajib meyakini ini. Seorang mukminah wajib meyakini bahwa kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Kalau jatah rezeki kita sudah habis, ya pasti mati. Dan maha adilnya Allah Ta'ala, Allah nggak akan mencabut nyawa seseorang sampai jatah rezekinya habis. Jadi Allah menciptakan makhluk ini, Allah berikan rezeki semuanya. Allah Khaliq
Allah Raziq. Allah yang mencipta, Allah berikan rezeki. Ketika jatah rezekinya habis, datang kematian itu. Dan kematian datang, apakah dalam kondisi dia sehat atau sakit atau kondisi apa aja, pasti kematian akan datang. Makanya seorang mukmin dia wajib meyakini ini. Kalau sudah yakin bahwa kematian itu pasti, maka kita harus banyak melakukan amal-amal soleh. Itu harus kita ingat. Banyak bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Perbanyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di antara manfaat mengingat kematian, orang itu akan berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang kedua, dia akan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Yang ketiga, dia akan mempersiapkan bekal dengan melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Dia tidak akan menunda amal-amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Dia tidak menunda-nunda. Kalau dia sudah tahu bahwa kematian itu pasti akan datang, maka dia tidak menunda amal soleh yang bisa dikerjakan sekarang atau hari ini. Kemudian diantara manfaatnya lagi, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Akan gunakan waktunya untuk melakukan yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan tamak kepada dunia. Dia tidak akan tamak kepada dunia. Kemudian juga dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Dia merasa cukup dan puas dengan karunia Allah. Kemudian dia selalu bersyukur dan bersabar atas takdir Allah. Syukur atas semua nikmat dan sabar atas takdir Allah yang pahit. Di antara manfaatnya lagi, dia tidak akan berlomba-lomba dalam mengejar dunia. Dia tidak akan berlomba-lomba. Dia tidak terlalu bergembira dengan apa yang ada. Dia tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput. Dia tidak hasad, tidak dengki kepada orang lain, karena Allah sudah berikan semua masing-masing. Dan dia selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Selalu takut dan harap hanya kepada Allah. Dan yang lainnya dari faedah kita mengingat mati, ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika aku sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seorang laki-laki Ansar. Lalu laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktharuhum lil mauti dzikran wa ahsanum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Jadi ada seorang Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling utama?" Maka Nabi menjawab SAW, "Ahsanum khuluqa." Itu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia berkata lagi,
Ayyul mu'minina akyas, siapakah orang mukmin yang cerdas, orang mukmin yang pintar, orang mukmin yang jenius? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang mukmin yang pintar, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi disebutkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban Rasulullah. Jadi ketika ada orang ditanya siapa orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati. Sebab dengan ingat mati dia akan terus melakukan introspeksi kepada dirinya. Dia akan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia akan selalu bertaubat kepada Allah. Dia akan berusaha mengerjakan amal-amal soleh dengan segera. Seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, bahwa para nabi dan para rasul yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam berbuat kebajikan, enggak menunda. Dan juga tidak tamak kepada dunia. Kalau kita lihat orang-orang ini berlomba-lomba kepada dunia, mengejar dunia, sibuk dengan dunia. Ini orang bodoh. Menurut siapa? Rasulullah SAW. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan dagang, sibuk dengan usaha terus dari pagi sampai malam terus seperti itu. Bahkan dia mengejar bagaimana supaya jadi pejabat. Padahal umurnya sudah di atas 50, ada yang di atas 60. Dia nggak ingat mati itu. Ini orang-orang bodoh. Orang pintar, orang yang ingat kepada kematian. Orang yang berusaha mempersiapkan bekal untuk mati, melakukan amal-amal soleh karena Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu orang yang pintar. Jadi seorang mukmin harus terus ingat kematian. Yang menyuruh untuk memperbanyak ingat kematian siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah memperbanyak ingat kematian. Dan antum perhatikan, jangan sampai dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh yang lainnya. Antum lihat dalam surah Al-Munafiqun, di akhir-akhir surah Al-Munafiqun, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fa yaqulu rabb, dalam surah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ajala wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun di ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan demikian, artinya dia lalai dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan hendaklah kalian berinfak dari apa-apa yang kami karuniakan kepada kalian. Artinya banyak sedekah dengan apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Maka setelah datang kematian dia berkata, ya Allah, akhartani ila ajalin qarib, tunda ya Allah, ajalku tunda
sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqa, dan aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang yang saleh. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah datang ajalnya. Allah nggak akan mengakhirkan kematian itu kalau sudah datang ajalnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah ingatkan di sini, ini untuk semuanya, perhatikan. Wahai orang beriman, la tulhikum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, janganlah harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jangan kita disibukkan dengan harta benda, jangan. Mengumpulkan harta dengan usaha, dagang, segala macam sudah, jangan disibukkan. Tetap wajib usaha, dagang, kerja wajib untuk mencari nafkah. Tapi jangan habis waktu untuk itu. Dan juga jangan disibukkan dengan anak. Tetap wajib mengurus anak-anak, wajib. Apalagi masih kecil-kecil, wajib untuk diurus anak ini. Tapi jangan sampai lalai dia berzikir kepada Allah. Kan bisa dia berzikir kepada Allah. Tetap dia wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu pada waktunya. Jangan ditunda. Jangan lalai dia dari mengingat Allah. Jangan lalai dari membaca Al-Quran. Jangan lalai dari sholat yang wajib 5 waktu. Jangan lalai dari sholat-sholat sunatnya. Jangan lalai dia dari membaca Al-Quran, membaca ke buku yang bermanfaat. Jangan lalai juga dari melakukan sholat malam. Jangan lalai dari bersedekah. Maka di ayat selanjutnya disebutkan bersedekah, wa anfiqu, berinfaklah kalian, bersedekah kalian dari apa yang kami karuniakan kepada kalian sebelum datang kematian. Sebab nanti kalau sudah datang kematian baru orang ingin melakukan amal soleh. Sekarang kesempatan, berlomba-lomba. Dan setiap hari Nabi menyebutkan SAW bahwa malaikat itu turun ke dunia ini. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap pagi 2 malaikat turun. Setiap hari dan setiap pagi malaikat yang satu berkata, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Satu lagi mengatakan, ya Allah hancurkan orang yang tidak infak hari ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka berlomba-lomba melakukan amal soleh, berlomba-lomba sedekah. Jangan pelit, jangan bakhil. Apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, maka dia mengatakan, ya Allah tunda kematian ini sampai waktu yang dekat. Nggak bisa. Allah sebutkan, dia mengatakan saya akan sedekah dan saya akan termasuk orang yang soleh. Jadi harta ditumpuk-tumpuk, dia nggak mau sedekah. Kalau sudah datang ajal nggak bisa ditunda. Antum lihat lagi dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 99. Allah menyebutkan tentang orang yang menyesal ketika sudah datang kematian. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'ahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ini sudah datang kematian. Dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Menyesal dia. La'alli a'malu salihah, barangkali aku bisa melakukan amal soleh. Penyesalan nggak ada gunanya. Aku akan melakukan amal-amal soleh. Fima tarak, dari apa yang aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sekali-kali tidak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kalimat yang dia ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Ini ingat, ini pelajaran ini. Sudah bukan satu lagi, bukan ribuan, sudah jutaan manusia menyesal. Jutaan manusia menyesal ketika sudah datang kematian. Menyesal dia.
Karena dia selama ini tidak melakukan amal-amal soleh, lambat dalam melakukan amal soleh. Nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana proses sakaratul maut antara orang mukmin dengan orang yang jahat. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Jadi di sini disebutkan kalau sudah datang kematian, mereka minta dikembalikan, nggak bisa lagi. Dia ingin melakukan amal-amal soleh dari apa yang dia tinggalkan. Ini kalimat yang dia ucapkan, di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Dipanggil sholat 5 waktu azan, malah sholat di rumah, nggak ke masjid. Nggak ke masjid. Terus seperti itu. Dikasih oleh Allah sakit supaya dia sadar kembali, tetapi nggak ke masjid juga sampai kematian. Diajak dia untuk sedekah, nggak mau juga. Diajak untuk haji, padahal uangnya banyak, nggak mau berangkat haji. Diajak untuk umroh, nggak mau juga. Diajak yang lain, perbuatan nggak mau dia. Sampai datang kematian, penyesalan, rugi. Kalau orang sudah dia diajak kebaikan nggak mau, seperti nggak mau, ya rugi bagi dia. Kalau sudah datang kematian, ya sudah, tinggal semuanya itu. Hartanya yang dia simpan, yang jutaan atau miliaran atau tanah sekian banyak, bukan milik dia lagi, milik siapa? Ahli waris. Dia nggak bawa apa-apa. Coba kalau disedekahkan terus, setiap hari sedekahkan, manfaat buat dia di akhirat. Karena ketika orang itu meninggal, yang mengiringi dia 3 dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. 3. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Ketika sampai di yang lahat, yang masuk bersamanya apa? Amalnya. Nggak ada keluarga yang cinta sama dia mau ikut masuk, nggak ada. Hartanya juga nggak masuk. Balik itu 2, kata Nabi SAW, balik, harta dan keluarganya balik. Yang masuk bersama dia amal solehnya, kalau dia melakukan amal soleh. Dan juga amal jeleknya akan masuk bersama dia, karena dia akan ditanya dan dihisab dengan perbuatannya. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini pelajaran untuk kita semuanya nih. Ini kita berbicara tentang kematian yang selama ini belum kita bahas, bahkan hampir jarang dibahas tentang kematian. Makanya kita bahas ini masalah keyakinan, masalah akidah, dimasukkan dalam masalah akidah. Wajib kita meyakini ini kematian pasti. Cuma orang banyak yang nggak sadar. Allah sebutkan dalam beberapa ayat supaya orang ingat bahwa dia pasti akan mati. Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat kematian karena kita pasti akan mati. Dan orang ketika akan mengalami kematian pasti mengalami sakaratul maut, mabuknya kematian, kesulitan kematian, pasti itu. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah innal mauti sakarat. La ilaha illallah innal mauti sakarat, kata Nabi. La ilallah innal mauti sakarat, kata Nabi. La ilallah, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat, ada mabuknya kematian. Dan Allah sebutkan dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul mauti bil haqq, artinya mabuknya kematian itu datang dengan benar. Yang demikian yang kalian itu selalu menghindar, manusia menghindar dari kematian, pengennya ditunda kematian itu. Kalau sudah datang nggak bisa ditunda, sedetik pun nggak bisa ditunda kematian itu. Yang Nabi menyebutkan bahwa mati itu ada sakaratnya, itu hadisnya sahih dari Imam Bukhari dalam kitab Riqaq bab sakaratul maut. Saya akan jelaskan tentang sakaratul maut, perjalanan kematian. Ketika orang itu mau mati bagaimana? Disebutkan oleh Nabi, ini menunjukkan bahwa agama Islam ini lengkap, ini sempurna. Nabi sebutkan dengan lengkap. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi, begitu juga An-Nasai, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Saya akan bacakan
dari kitab Ahkamul Janaiz. Karena di dalam kitab ini Syekh Al-Albani rahimahullah mengumpulkan tambahan-tambahannya yang diriwayatkan dari riwayat yang lain. Disebutkan dari sahabat Bara bin Azib. Tolong dengarkan semuanya, hadisnya panjang. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallam mustaqbil al-qiblah wa jalasna hawlahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard faja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ard wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfaduhu thalathan faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabri marratayn aw thalathan thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri thalathan Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr thumma qala innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirati nazala ilayhi malaikatun min as-sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akhfanil jannati wa hanutun min hanutil jannati hatta yajlisu minhu madda al-basar thumma yaji'u malakul maut alayhi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuha an-nafsu at-tayyibah wa fi riwayatin ya ayyuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qatratu min as-siqa fayakhudhuha wa fi riwayatin hatta idha kharajat ruhuhu shalla alayhi kullu malakin baina as-sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama' wa futihat lahu abwabus sama' laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa fi dhalika al-hanut fadhalika qawluhu ta'ala tawaffathu rusuna wa hum la yufarritun wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard qala fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in min al-mala'ikati illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib fayaqulun fulan ibn fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya hatta yantahu biha ila as-sama'i dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ati fayaqulu Allahu 'azza wa jalla اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتبه كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى جسده قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينتهره فيقول من ربك
ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيقول ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتي وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الذي وجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن قال وإن الأبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرقوا في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل الباب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فليفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوا أبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك
قال فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت وجهك وجه الذي يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث والله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يدي مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربا أخرى فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد والأجري في الشريعة ورواه النسائي وابن ماجه. Saya bacakan di sini panjang, artinya kata sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, arti kami mengantarkan jenazah. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang dari kaum Ansar. Kami pun sampai di kuburan. Tatkala jenazahnya telah dimasukkan ke liang lahat, artinya sedang dimasukkan di liang lahat, Rasulullah SAW duduk dengan menghadap kiblat dan kami ikut duduk di sekeliling beliau, seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Arti kami menundukkan, nggak berani kami mendongakkan kepala, kami tunduk. Di tangan beliau terdapat tongkat yang beliau hentakkan ke tanah. Kemudian beliau melihat ke langit dan ke bumi. Beliau juga mengangkat dan mengangkat pandangannya sebanyak 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Kata Nabi, ista'idzu billahi min adzabil qabr 3 kali. Kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari azab kubur. Nabi ucapkan 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika ia akan terputus dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, artinya sudah sedikit lagi dia meninggal dunia, sudah detik-detiknya meninggal dunia, maka turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seolah-olah wajah mereka matahari, dengan membawa salah satu dari kafan dan wewangian sorga, hingga mereka duduk dengan jarak sejauh mata memandang. Selanjutnya Malakul Maut alaihissalam mendatanginya hingga duduk di dekat kepalanya. Seraya berkata, malaikat maut mengatakan, ayyuhan nafsu thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain disebutkan, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwanin, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Artinya orang mukmin keluar ruhnya itu dengan dipanggil dengan panggilan yang baik, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Beliau SAW berkata, maka keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bijana. Berarti kalau orang itu ini bijana, kalau airnya penuh itu keluarnya cepat. Kalau sisa air sedikit
keluarnya agak lambat. Apakah ini gelas atau ceret itu? Kalau dituangkan itu lambat dia netesnya. Begitu roh itu keluar dari tubuh itu. Karena ditarik dari mulai kaki terus semuanya tertarik itu. Keluar seperti air menetes. Dan itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa keluarnya itu. Waktu keluarnya sakit luar biasa. Kemudian keluarlah jiwa itu menetes seperti sisa tetesan air yang keluar dari mulut bejana. Dan ini dialami oleh semuanya, hatta oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut, sampai Fatimah melihat nangis. Wa karba abata, wahai kesulitan yang dialami oleh ayahku. Kata Nabi, nggak ada kesulitan sesudah ini. Ini terakhir ini sudah. Ini ujian yang terakhir. Kemudian malaikat maut mengambilnya. Ruh yang keluar itu diambil oleh malaikat maut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hingga apabila roh keluar, maka setiap malaikat di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya. Antum perhatikan, ketika malaikat yang datang dari langit membawa wewangian sorga, kafan dari sorga, malaikat maut itu turun, nggak ada yang melihat. Keluarganya yang sedang mentalkin itu semuanya, atas 10-100 orang, nggak melihat malaikat itu. Dan Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, semua melihat, semuanya berada tapi nggak melihat, seperti Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika ruh itu sudah berada di kerongkongan, kalian semuanya melihat kondisi orang yang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami para malaikat dekat dengan kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Di surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai ayat 85. Kemudian setelah diambil ruhnya itu keluar, setiap malaikat yang di antara langit dan bumi mohonkan rahmat untuknya, karena dia orang beriman. Orang beriman dan taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan perbuatan bid'ah, dan segera dalam taat. Maka roh ini keluar, didoakan oleh malaikat. Ketika roh ini keluar, setiap malaikat yang antara langit dan bumi memohonkan rahmat untuknya. Juga setiap malaikat yang ada di langit mendoakan rahmat untuk orang mukmin yang meninggal ini. Setelah itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak ada satupun penghuni pintu itu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan oleh mereka. Ketika sudah diambil roh itu, artinya roh ini sudah diambil oleh malakul maut, ditarik keluar. Kemudian mereka malaikat yang ada sekitarnya yang sudah menunggu itu tidak membiarkan di tangannya walau sekejap mata, hingga mereka membungkusnya dengan kafan tersebut. Arti kafan yang dibawa dari sorga, dan wangian yang dibawa dari sorga langsung dibalurkan itu. Ruhnya ini dikafankan, dibalurkan wangian dari sorga. Kemudian Allah sebutkan dalam surah, Nabi menyebutkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 61. Dalam surah Al-An'am ayat 61, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya. Maka darinya keluar aroma yang sangat wangi. Ya, ruhnya ini dikafankan, dibalurkan minyak wangi dari sorga, keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kasturi yang terdapat di muka bumi ini. Beliau melanjutkan, sesungguhnya ruh itu dibawa naik. Mereka tidak berjalan melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, ruh siapa yang wangi ini? Mereka menjawab, fulan bin fulan, dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka memanggilnya. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjutnya para malaikat itu minta dibukakan pintu untuknya. Jadi setiap langit, 7 langit itu mesti ada pintunya, dan setiap pintu ada penjaganya.
Malaikat ini minta izin agar dibukakan pintu langit. Maka dibukakan pintu bagi mereka. Di setiap langit diiringi, setiap langit ruh ini diiringi oleh para malaikat yang terdekat kepada Allah sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah berfirman, tuliskan kitab catatan hambaku di Illiyin, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 sampai ayat 21, wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Tuliskan kitab hambaku di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Maka dituliskan kitabnya di Illiyin. Setelah itu dikatakan, kembalikan ruh ini ke bumi, karena sungguhnya aku telah menjanjikan bahwa darinya aku telah menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya akan aku keluarkan mereka di kesempatan yang lain. Allah sebutkan ayatnya dalam surah Thaha di ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami menciptakan kalian dari tanah, dan kami akan kembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian. Dalam surah Thaha ayat 55. Kemudian Nabi melanjutkan, maka dikembalikanlah lagi ruh itu ke bumi, dimasukkan ke jasadnya, dan jasadnya ini sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dibawa ke kubur, maka ruh itu baru datang. Kalau sudah dibawa ke kubur, dikuburkan, maka setelah diuruk dengan tanah, ruh itu baru dimasukkan. Datang ruh itu, dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya, dan tubuhnya sudah dikuburkan. Jadi berbarengan itu. Begitu masuk jasad ke liang kubur, ruh itu dimasukkan kembali kepada tubuhnya, dikembalikan ke jasadnya. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi dia oleh dua malaikat yang kasar lagi keras. Lalu keduanya menggertaknya dan mendudukkannya seraya bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia jawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Ditanya lagi, wa madinuka, apa agamamu? Maka dia menjawab, dini Islam. Dijawab, dini Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Ditanya lagi, siapa orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian? Dia menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebih lanjut, keduanya bertanya, apa amalmu? Dia menjawab, aku telah membaca kitab Allah, aku juga beriman kepadanya serta membenarkannya. Malaikat itu pun menggertak. Ini dua malaikat nih, yang bertanya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, nama dua malaikat itu yang bertanya namanya Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Yang demikian itu merupakan ujian yang terakhir yang dihadapi oleh orang mukmin. Dan ini berlangsung ketika Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia. Itu maksudnya ketika di alam barzah. Dalam surah Ibrahim ayat 27. Dalam surah Ibrahim. Maka dia pun menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku. Artinya Allah menguatkan dia untuk bisa menjawab orang mukmin ini. Maka dia menjawab, Allah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad SAW nabiku. Kemudian ada penyeru yang berseru di langit, hambaku benar, hamparkan permadani dari surga untuknya, pakaikan pakaian dari surga kepadanya,
serta bukakanlah pintu surga, serta bukakanlah pintu untuknya menuju surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setelah itu datangkan baginya wewangian dan aroma dari surga, dan lapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandangan matanya. Dia juga menceritakan, dia datangi dalam sebuah riwayat disebutkan yang diserupakan dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Artinya di kubur itu akan datang seorang laki-laki yang berpakaian bagus, mempunyai aroma yang sangat wangi. Orang itu berkata, sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya, sampaikan berita gembira ini, akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. Artinya kabar gembira bagi kamu, maksudnya kabar gembira bagi kamu yang membuat kamu bahagia. Terimalah kabar gembira berupa keridhaan Allah, dari Allah dan surga yang dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Ini hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Selanjutnya orang ini berkata, mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan. Maka si mayit yang mukmin berkata, siapakah engkau? Wajahmu lah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Maka orang itu menjawab, aku adalah amalmu, aku adalah amal solehmu, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau cepat dalam bersegera dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Kamu lambat dalam melakukan maksiat, cepat dalam ketaatan, lambat dalam maksiat. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Kemudian dikatakan, ini kedudukanmu jika engkau mendurhakai Allah, tetapi Allah menggantinya dengan yang ini. Artinya ditunjukkan di tempat itu surga dan neraka. Di makam itu ditunjukkan, ini kalau seandainya engkau berbuat maksiat, di tempatmu neraka. Karena engkau berbuat kebaikan, taat, ini tempatmu di surga. Sudah ditunjukkan tuh. Sudah ditunjukkan oleh malaikat yang tadi berupa orang. Ini tempatmu, kalau engkau durhaka, Allah gantikan dengan surga. Maka orang ini melihat surga. Ketika melihat surga, keindahan surga, si mayit ini berkata, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempatmu. Uskun, tetaplah di tempatmu. Ini nikmat ini didapati dengan ruh dan jasadnya, kenikmatan. Kemudian Nabi lanjutkan lagi. Ini tadi orang beriman. Kemudian Nabi lanjutkan, Rasul bersabda, sesungguhnya orang kafir. Dalam riwayat yang lain, orang yang fajir, orang yang jahat, apabila dia akan berpisah dari kehidupan dunia menuju alam akhirat, maka akan turun dari langit malaikat yang kasar, lagi seram, dengan wajah yang berwarna hitam. Kalau tadi orang mukmin wajahnya putih, bidul wujuh. Kalau ini warnanya hitam. Artinya malaikat yang berwarna hitam, wajahnya dengan membawa kain bulu yang kasar, terbuat dari api. Mereka duduk dekatnya, dekat orang kafir ini atau orang yang jahat ini, dalam jarak sejauh pandangan mata. Kemudian malakul maut mendatanginya hingga duduk dekat kepalanya. Selanjutnya malaikat berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Rasulullah SAW bersabda, maka ruh yang ada dalam jasadnya berpisah dengan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging yang banyak geriginya. Sakitnya luar biasa. Dari bulu-bulu yang basah, bersamaan dengan itu maka terputus pula urat dan saraf-sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, dan ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka. Setelah itu malaikul maut mengambilnya. Dan ini waktu mengambil ini dipukul, ini mayit ini dipukul, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna al haqq ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Al-An'am ayat 93.
Kalau engkau melihat orang-orang zalim dalam sakaratul maut, malaikat membuka tangan mereka, mengatakan dengan keras, keluarkan jiwa kamu, keluarkan roh kamu, hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang hina, dengan sebab kalian berkata sama Allah dengan tidak benar dan kalian sombong dari ayat Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 50, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dan ingatlah, seandainya engkau melihat orang-orang kafir diwafatkan oleh malaikat, dipukul oleh malaikat itu. Jadi malaikat yang ada di sekitar itu memukul wajahnya, dipukul belakangnya. Rasakan adab yang membakar buat kamu. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffathul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana apabila diwafatkan mereka oleh malaikat, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Jadi orang-orang kafir dan juga orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang zalim dipukul oleh malaikat. Orang yang sekitarnya, keluarganya tidak dengar, tapi melihat. Artinya melihat kondisi si mayat itu dalam kondisi yang tidak baik, tersiksa dia. Dan itu orang-orang kafir itu ketika mati itu teriak-teriak, luar biasa teriak-teriaknya, sakit. Orang-orang yang jahat juga demikian, orang yang zalim demikian. Jadi dicabut dengan keras, dipukul oleh malaikat, dan orang sekitarnya enggak melihat malaikat memukul mereka, dengan keras dipukul. Kemudian dicabut oleh malaikat maut. Jadi nama yang benar malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut, sesuai dengan nas Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi. Enggak ada malaikat Israel, itu enggak ada. Enggak ada, itu bukan dari hadis Nabi. Yang benar yaitu malakul maut, yang mencabut nyawa itu malakul maut. Kemudian setelah itu, setelah dicabut nyawanya, rohnya itu seperti cabutan tusukan daging yang banyak geriginya dari bulu-bulu yang basah, terputus urat-uratnya dan sarafnya. Setiap malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknatnya, juga setiap malaikat yang ada di langit, ditutup semua pintu langit. Tidak ada satupun penghuni langit melainkan mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan oleh mereka. Setelah itu malakul maut mengambilnya, dan jika sudah mengambilnya maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata pun, hingga mereka menempatkannya dalam kain yang kasar tersebut yang terbuat dari api. Darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, mungkin para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini. Hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya, tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf, disebutkan la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak onta masuk ke lubang jarum? Enggak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir enggak mungkin masuk ke surga, tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat, demikian. Artinya mereka nggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum, nggak mungkin onta masuk ke lubang jarum. Artinya mereka juga nggak mungkin untuk masuk ke dalam surga, nggak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah, kepadanya aku akan mengembalikannya, dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian rohnya dilemparkan dari langit.
Lalu yang mukmin dibawa oleh malaikat. Kalau ini dilemparkan dari langit. Dilemparkan sekali lemparan sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau SAW bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya, lalu menundukkannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan demikian. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersudah langit, dia itu bohong. Oleh karena itu hamparkanlah untuknya alas dari neraka, hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu didatangi, dalam sebuah riwayat disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk, amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, buta, tuli dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya tetapkan baginya kebutaan, keturunan bisuan. Kemudian malaikat itu membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Ditanya lagi nggak bisa menjawab, dipukul lagi dan terus seperti itu, disiksa dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Ini yang dikatakan adzabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi, pukulan hingga dia berteriak yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar jin dan manusia. Binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi, ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar, ontaknya itu teriak-teriak, artinya keras gitu suaranya, ontak itu mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud Talisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asyariah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Daud dan yang lainnya. Imam Nasai juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan.
dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan juga dalam Tahdzibus Sunan. Jadi hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syekh Albani. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini perjalanan kematian, sakaratul maut. Orang mukmin yang beriman, yang taat kepada Allah dengan orang kafir dan orang yang jahat. Sekarang kemudian apa saja yang membuat orang itu diazab di kuburnya? Kita lihat di sini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk melihat tentang azab dan nikmat kubur. Halaman 307. Kita masih membahas poin yang ke-32. Kita baca sedikit tentang azab dan nikmat kubur. Ahlussunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' salafus saleh. Hadis-hadis tentang adanya azab kubur adalah mutawatir. Kenapa dibahas tentang azab dan nikmat kubur? Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari, terutama aqlaniyun yang menggunakan akalnya seperti Mu'tazilah dan yang mengekornya, nggak percaya dia dengan azab kubur. Padahal hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azab atau siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 101, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Menurut penjelasan Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan nanti mereka akan kami siksa 2 kali itu azab di dunia dan azab kubur. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, itu dunia, sebelum azab yang besar di hari kiamat, di akhirat. Menurut pendapat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Mujahid dan Abu Ubaidah rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah tentang adanya azab kubur. Arti Fir'aun itu diazab setiap pagi dan petang, terus nggak berhenti sampai hari kiamat nanti diazab. Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, maran Nabi SAW bihaitin min hitanil Madinati fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima faqala Nabi SAW yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabirin thumma qala bala kana luma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati. Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Lalu beliau SAW mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kubur. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, keduanya sedang disiksa dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Salah seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari kencing, dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, mengadu domba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, dan ternyata yang dikubur ini disiksa di kuburnya. Nabi menyebutkan ini tentang 2 orang muslim, bukan orang kafir. Kalau yang tadi saya sebutkan orang kafir, orang yang mati jahiliyah. Kalau ini orang muslim yang dia diazab di kuburnya. Yang pertama, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing, nggak bersih dia. Ketika cebok istinja nggak bersih dia.
Yang kedua, dia berjalan untuk mengadu domba, ngomong kepada A lain, kepada B lain supaya ribut. Namam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini hati-hati nih, mengadu domba. Karena orang mengadu domba antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara tangga dengan tangga. Bahkan yang parah lagi sekarang ini, antara ustadz dengan ustadz dia adu domba. Ini parah ini. Sudah ngaji tapi dia adu domba. Ini namam, kata Nabi, tidak masuk surga. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba itu. Dan ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur di setiap akhir tasyahud sebelum salam, ketika sholat yang wajib maupun yang sholat sunat. Kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung pada Engkau dari kejahatan fitnah masiihid dajjal. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan tentang adanya azab kubur, dan masih banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan agar berlindung dari azab kubur. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan kajian seperti ini kita tambah ingat dengan kematian dan tambah berhati-hati. Dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, segera melakukan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan bertobat kepada Allah, dan mohon kepada Allah agar diberikan sabat, ketetapan, dan juga diberikan oleh Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala, agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kita, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada juga orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh, yang kemudian setelah itu dia berbuat kejelekan, berbuat maksiat, atau berbuat kekufuran, yang dengannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Waliyatubillah. Hati-hati, ada orang yang dia beramal soleh terus lama, dia beramal soleh, tapi menjelang akhir hayatnya dia berbuat dosa dan maksiat sampai dia meninggal, yang dengan itu dia masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang yang dia berbuat kejahatan, di akhir hayatnya diberikan hidayah Allah, dia taubat. Atau ada juga orang-orang kafir yang kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam, dan baik Islamnya sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu, dan Nabi sebutkan, dan nanti ada pembahasannya tentang masalah itu. Ketika kita berbicara tentang ancaman dan juga tentang janji Allah, wa'id dan wa'ad, ada di buku ini, di Syarah Akidah ini. Makanya kita, seorang mukmin wajib berhati-hati. Dia tidak boleh merasa aman dengan azab Allah, nggak boleh merasa aman dengan dosa-dosa yang sekian baik yang dilakukan, nggak boleh merasa aman. Karena azab Allah datang dengan tiba-tiba, kematian datang dengan tiba-tiba. Tetap dia takut dengan dosanya, takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat yang dilakukan, takut dengan perjalanan dia yang buruk, takut dibuka oleh Allah dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Yang itu dia harus takut kepada Allah, takut kepada Allah atas dosanya, bukan bangga dengan dosanya, bukan cerita tentang masa lalunya, nggak boleh. Ini perhatikan ini. Orang yang taubat, apakah dia pendeta, apakah dia Nasrani, apakah dia pemusik, atau yang lainnya, pelawak atau yang lainnya, ketika dia taubat nggak boleh cerita dia tentang masa lalunya. Tutup. Dulu para ulama salaf takut kalau disebutkan masa lalunya, takut. Kok sekarang bangga? Bahkan di videoin perbuatan cerita dia tentang masa lalu, nggak boleh. Ini Allah sudah tutup, jangan ceritakan kepada orang. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Begitu juga kita jangan berbangga dengan amal soleh kita, karena kita nggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak oleh Allah Taala. Ini minal muhlikat. Banyak orang berbangga dengan amal solehnya, dengan sholatnya 5 waktu, sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam dia membangun masjid, dengan segala macam dicerita. Hati-hati.
Karena bisa jadi amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati itu. Orang mukmin harus terus merasa takut dengan azab Allah. Juga takut amalnya nggak terima, dan dia mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Itu perhatikan tuh. Orang beriman seperti itu, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah, artinya orang-orang yang memberikan, bersedekah, dia infak apa yang diberikan oleh Allah, dan hatinya takut, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, dia takut kepada Allah? La ya bintas Siddiq, enggak Aisyah. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia takut nggak diterima amalnya oleh Allah. Takut. Jadi kita jangan meyakini pasti amal kita diterima, sholat kita diterima, puasa kita diterima. Jangan begitu. Jangan bangga kita. Kita terus minta kepada Allah SWT agar amal kita diterima, supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anda perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ini membangun Ka'bah. Jelas perintah Allah dan ikhlas karena Allah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Setelah selesai membangun Ka'bah, tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah, karena Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ingat tuh, seorang mukmin terus apabila melakukan amal soleh, dia minta kepada Allah agar terima. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, segera bertaubat. Taubat, perhatikan, taubat semuanya. Saya dan antum sama, segera bertaubat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas. Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah wahai orang beriman semuanya, taubat kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses. Taubat. Jadi segera itu taubat kepada Allah. Ketika berbuat dosa, segera taubat kepada Allah. Perhatikan tuh, bahwa taubat tidak diterima oleh Allah ketika ruh berada di kerongkongan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Nabi bersabda SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan nggak diterima. Jadi sebelum datang ajal, segera taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan amal-amal apa saja yang dapat menyelamatkan seorang dari azab kubur. Yang pokok, yang pertama kali, yaitu mentauhidkan Allah. Itu yang harus diingat itu. Itu asas. Supaya orang selamat dari azab kubur, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini terus, setiap kita menyebutkan tentang amalan atau keutamaan amalan, yang paling pertama kita sebutkan tauhid. Tauhid dan tauhid. Karena ini semua dakwanya para nabi dan para rasul adalah tauhid. Menegakkan tauhid. Artinya mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Karena orang kalau datang kepada Allah dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat dia tidak berbuat syirik, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfuratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi harus tegakkan tauhid. Tauhid ini penting, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang kedua, di antara menyelamatkan dari azab kubur yaitu mati syahid, jihad di jalan Allah.
amal-amal soleh yang paling tinggi, puncaknya jihad jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah. Disebutkan dari hadis Miqdad bin Ma'di Kariba radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, ketika disebutkan tentang orang yang mati syahid itu ada 6 perkara. Kemudian disebutkan wa yujaru min adzabil qabr, akan dilindungi dari azab kubur. Jadi orang yang mati syahid itu akan dilindungi dari azab kubur. Kemudian di antaranya lagi, setelah tauhid kemudian mati syahid, ya sholat yang 5 waktu yang tinggalkan, dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan ittiba, dikerjakan dengan khusyuk, dan yang paling pentingnya tumaknina, karena rukunnya sholat tumaknina, dia kerjakan. Kemudian yang keempat, ya, yang pertama tauhid, yang kedua jihad, yang ketiga sholat, yang keempat yaitu ribat. Ribat ini menunggu di pos penjagaan ketika berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah dan dia menunggu di pos penjagaan, ya ribat ini di jalan Allah, dia menunggu di pos penjagaan, dia siap dirinya untuk mati di medan perang, menunggu di pos penjagaan, dia siap mati, diletakkan di depan atau di belakang, dia siap untuk mati, untuk membela agama ini. Maka dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa yu'ammanu min fitnil qabr. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, disebutkan bahwa kullu maitin yukhtamu ala amalihi ila al-murabit fi sabilillah fa innahu yunmalu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu min fitnatil qabr. Setiap mayit ditutup dengan amalnya kecuali orang yang murabit, artinya ribat, menjaga di pos penjagaan di medan jihad untuk membela agama Allah, maka amalnya akan terus diberkahi sampai hari kiamat dan dijaga dia dari fitnah kubur. Karena berjihad itu pahalanya luar biasa, ganjarannya sangat besar. Kemudian yang selanjutnya membaca surah Tabarak. Di antara untuk menyelamatkan dari azab kubur yang keberapa tadi? Yang kelima, yaitu membaca surah Tabarak. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, surah Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabr. Surah Tabarak itu akan mencegah dari azab kubur. Artinya surah Tabarak ini bukan sekedar dibaca aja, dipahami isinya dan diamalkan. Surah Tabarak, surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Surah Tabarak, surah Al-Mulk itu mencegah dari azab kubur. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqat Al-Sabaniyin, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang ketiga dan juga dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Kemudian di antara yang lagi menyelamatkan dari azab kubur sesuai dengan yang tadi hadisnya yang berkaitan dengan azab di syarah akidah, yaitu membersihkan diri dari kencing. Ini perhatikan nih, kita harus membersihkan diri dari azab kubur. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minhu. Bersihkan diri kalian dari kencing karena sungguhnya umumnya azab kubur dengan sebab kencing. Maka itu harus bersihkan diri kencing. Betul-betul bersih kita ketika kita istinja. Dan juga hati-hati tuh kepada kencing anak-anak antum itu, hati-hati, jangan sembarangan.
Azab kubur dengan sebab kencing, hati-hati itu. Bersihkan kencing itu, hati-hati. Kemudian juga diantaranya disebutkan sedekah. Yang keberapa tuh? Yang ketujuh, sedekah. Jadi sedekah itu menyelamatkan seorang dari azab kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Albani, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan bagi penghuninya panasnya kubur. Dia akan terlindung dari azab kubur. Kalau orang banyak sedekah dan sedekahnya ikhlas karena Allah SWT. Yang kedelapan yaitu membaca Al-Quran secara umum. Al-Quran, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan puasa seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Itu yang keberapa? Yang kedelapan. Yang kesembilan yaitu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Berlindung kepada Allah dari azab kubur. Selalu berlindung kepada azab kubur. Maka Nabi doa-doanya selalu mengingatkan sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Itu diantara yang dapat menyelamatkan manusia dari azab kubur. Wallahu a'lam. Yang lain? Itu waktu tadi bertanya itu ingat sama mati apa enggak, itu yang nanya. Waktu bertanya kan ingat sama mati. Nah itu ingat terus itu. Ketika bertanya kan ingat kepada kematian dan juga ingat pembahasan ini. Kita harus terus ingat mati. Di setiap waktu kan Nabi SAW menyuruh akthiru dzikra hatimil ladzat. Perbanyak ingat pemotong kelezatan, yaitu kematian. Kita harus banyak ingat kematian karena kita pasti mati kapan waktu aja. Jadi kita perhatikan tuh bahwa sibuk dengan dunia kita membuat tertipu. Kita kerja wajib, mencari nafkah wajib, mencari nafkah wajib. Kita wajib untuk memberikan nafkah kepada diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, wajib kita berikan nafkah. Tapi kita sekedarnya, jangan habis waktu kita buat sibuk dengan dunia. Yang terjadi seperti itu. Kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, pulang sudah capek, nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir, nggak bisa yang lain, baca buku yang nggak bisa. Kalau sudah capek, malam juga nggak bakal bangun itu untuk sholat malam. Dan setiap hari seperti itu, habis waktunya. Tinggal kita atur soal pekerjaan, kita cari pekerjaan yang tidak terlalu berat buat kita, sehingga kita bisa ibadah. Karena kita wajib untuk meluangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah. Allah menciptakan kita, jelas antum sudah hafal semua ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Artinya kita sibukkan diri untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi tetap ibadah harus jalan terus. Kerja, dagang, mencari nafkah wajib. Tinggal kita bagi. Makanya para ulama atau sebelumnya lah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ibadahnya Masya Allah sudah luar biasa. Bukan mereka nggak cari nafkah mereka, tapi sekedarnya. Nggak seperti sekarang orang sibuk dengan dunia, habis waktunya, sehingga nggak sempat untuk ketemu orang tua, nggak sempat untuk ngajarkan istri, nggak sempat ngajarkan anak, nggak sempat, hatta baca Quran nggak sempat baca Quran. Kan saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu, minimal kita sehari baca Al-Quran berapa juz? 1 juz, ingat tuh kajian yang pekan yang lalu, 1 juz minimal. Sebulan sudah khatam kita. Kalau bisa 2 juz. Karena nggak bisa tuh kalau udah kerja dari mulai pagi sampai malam, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Jadi perhatikan tuh, kita pentingkan akhirat, hidup kita buat akhirat, bukan untuk dunia. Allah menciptakan kita untuk akhirat, orang beriman itu, bukan untuk dunia. Jadi kita harus ingat tuh. Terus sekarang amalkan tuh. Kalau antum sudah tahu tadi yang bertanya, antum jangan tertipu lagi dengan dunia. Atur waktu dari mulai
pagi itu bangun sebelum subuh sholat tahajudnya, sholat witir, kemudian istighfar, kemudian doa istighfar, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ingat sholat berjamaah di masjid rapat safnya, kemudian zikir pada sholat, kemudian zikir pagi baca, setelah itu pulang siap-siap untuk kerja, nanti sore udah balik lagi, dan selama perjalanan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tinggal atur waktunya, insya Allah bisa. Kita usahakan untuk terus ngaji, nuntut ilmu, baca buku yang bermanfaat. Ya, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum akhir, saya ingin tutup dengan apa sih yang bermanfaat buat si mayit sesudah dia meninggal dunia. Ini belum saya sampaikan tadi. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, sudah meninggal ini, apa yang bermanfaat buat dia setelah dia meninggal itu? Yang pertama, menyolatkannya. Ini sholat, itu manfaat buat si mayit. Maka antum perhatikan ketika ada jenazah meninggal, orang tua antum, istri, suami, anak, orang tua meninggal, itu usahakan bagaimana supaya kaum muslimin menyolatkan. Kadang-kadang banyak orang segera kan, pokoknya begitu meninggal sebelum subuh, jam 8 sudah disolat, sudah dibawa ke pemakaman. Antum tunggu kaum muslimin. Bagaimana? Boleh kita nunggu kaum muslimin supaya menyolatkan. Karena yang penting bagi dia, si mayat ini butuh apa? Butuh orang mendoakan dia dengan sholat itu. Kalau yang menyolatkan 40 atau 100, maka mendapatkan syafaat dia, diampunkan dosanya. Kita ingin kita diampunkan dosa kita, orang tua kita yang meninggal diampunkan, istri kita, semua. Jadi tunggu, sabar itu. Ini banyak orang nggak sabar itu. Jadi segera tapi nggak melihat. Kata Nabi, "Ma min mayyitin shalla alaihi ummatun muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi." Apabila mayit itu disolatkan oleh kaum muslimin 100 orang dan mintakan syafaat, akan diampunkan dosanya. Ini riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mendoakan sesudah dimakamkan. Maka Nabi setelah selesai pemakaman Nabi berdiri, Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi apabila selesai memakamkan jenazah, Nabi berdiri. Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkanlah ampun untuk saudara kamu. Wasalu lahu tathbit. Mintalah agar dia ditetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Jadi makanya kita doanya gimana? Gampang, mudah. Jadi ketika kita selesai memakamkan jenazah, kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia dan kuatkan dia, kokohkan dia, teguhkan dia untuk bisa menjawab pertanyaan. Mudah, nggak sulit, nggak panjang, doakan dia. Semua itu butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga, sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya. Yang ketiga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan. Dengan dasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lahu." Akhrajahu Muslim. Yang riwayatkan bukan hanya Muslim, yang lain juga meriwayatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang meninggal dunia, putus seluruh amalnya kecuali 3. Artinya putus amalnya semuanya kecuali 3 yang terus menyertai dia sampai ke liang kubur. Yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada kaum muslimin, yang diajarkan ilmu yang bermanfaat.
Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh yang mendoakan dia. Hadis ini sahih dan Muslim dan yang lainnya. Yang keempat, sedekah, memperbanyak sedekah. Jadi ada seorang, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang bertanya, Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dengan mendadak. Inna ummi uftulitat. Ibuku mati mendadak. Wa araha law takallama tasaddaqat. Aku melihat atau aku menyangka, wa ura, kalau dia berbicara, kalau bisa berbicara itu, dia akan sedekah. Apa tasaddaqu anha? Boleh enggak aku sebagai anaknya sedekah buat orang tua aku? Kata Nabi, na'am. Tasaddaq anha. Sedekahkan buat dia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya sampai. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Kemudian yang kelima yaitu doa dan istighfar dari kaum muslimin. Doa dan mintakan ampun dari kaum muslimin. Jadi kalau doa, istighfar dari kaum muslimin itu sampai kepada si mayit. Seperti kita menyolatkan atau mendoakan sewaktu-waktu, kita doakan kaum muslimin. Seperti Allah menyebutkan tentang para sahabat, kita harus mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan saudara kami yang lebih dahulu beriman. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada mereka. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau pengasih dan penyayang. Kemudian yang keenam yaitu ribat, yaitu jihad di jalan Allah. Menunggu di pos penjagaan. Itu hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Itu diantara yang bermanfaat buat si mayit sesudah wafatnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.